Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Zulaika Channel. Semoga aja kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya guys, hari ini aku mau berbagi pengalaman ya guys, biar kalian ekonominya stabil, yaitu kalian harus bisa punya trik. Sebelum pasangan kalian atau suami kalian usahanya bangkrut ya guys, makanya kalian harus bisa mandiri. Contohnya, kalian harus bisa jualan ya guys, untuk membantu ekonomi keluarga. Karena guys, walaupun kalian sudah punya suami atau punya pasangan ya guys, tidak akan tahu tiba-tiba pasangan kalian itu usahanya bangkrut dan kalian tidak bisa apa-apa karena kaliannya tidak mandiri. Otomatis keuangan keluarga kalian tidak akan stabil. Makanya guys, kita jadi wanita itu harus bisa jadi Wonder Woman. Kita harus kuat, kita harus tegar, dan kita harus bisa mencari nafkah sendiri biar hidup itu merasa nikmat guys. Karena guys, kalau kita sudah bisa mandiri dan bisa mencari nafkah sendiri, itu ada kepuasan sendiri guys. Kepengen sesuatu aja guys, kita itu tidak mikir panjang lagi karena kita sudah punya penghasilan sendiri, jadi kita bisa menikmati sendiri. Contohnya ya guys, kalau kita dapat pendapatan dari suami kita atau dari pasangan kita, kadang-kadang kas dapur itu sudah pas-pasan ya guys untuk sekeluarga. Namun kita tidak dapat penghasilan sendiri. Kita kepengen sesuatu, kepengen beli A, namun kita harus mikir ya guys, karena kas dapur ini buat sekeluarga, jadi tidak boleh untuk membelikan sesuatu. Tapi guys, kalau kita sudah bisa mencari duit sendiri ya guys, insya Allah kita kalau kepengen sesuatu itu bisa terlaksana. Jadi intinya kita itu walaupun sudah punya pasangan ya guys, kalau bisa sih guys, kita harus bisa mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, biar nanti kita juga guys tidak disepelekan juga sama pasangan kita. Karena guys, biasanya pasangan itu kalau usahanya melejit atau usahanya sukses, biasanya kita itu dipandang sebelah mata. Bener gak guys? Jadi kita harus tunjukkan bahwa seorang wanita juga bisa mandiri dan bisa mencari duit sendiri. Jadi biar kita itu tidak tergantung sama pasangan kita terus. Bener gak guys? Jadi guys, kalau kita sudah bisa mandiri, enak juga buat kita guys. Pas suatu saat maaf ya guys, pasangan kalian itu kecelakaan ya guys, atau meninggal dunia, tapi kalau kitanya sudah bisa mencari duit sendiri dan bisa usaha sendiri, jadi kita tidak pusing untuk menafkahi anak-anak kita. Namun guys, kalau kita tidak bisa mencari nafkah sendiri ya guys, pas dalam keadaan suami kita meninggal atau pasangan kita itu dalam keadaan sakit ya guys, sakit parah, nanti kita bingung guys karena kita tidak bisa membiayainya. Karena kita biasanya kita itu selalu dikasih sama pasangan kita, sedangkan pasangan kita sudah tidak bisa ngasih duit lagi karena dalam keadaan sakit atau sudah meninggal. Itu kan repot guys. Makanya kita
harus bisa belajar, bisa mandiri sendiri, bisa usaha sendiri, biar pas nanti suatu saat ada masalah dalam keluarga, pasangan kita itu dalam keadaan sakit parah, kita bisa mengobatinya karena kita sudah biasa mencari duit sendiri gitu guys. Terus manfaatnya juga banyak banget guys. Kalau kita bisa mencari nafkah sendiri, nanti lama-lama duit kalian tambah banyak karena dari pasangan kalian buat makan dan uang kalian disimpan buat tabungan, jadi uangnya banyak dan nanti cepet bisa bikin rumah guys. Dan tabungannya juga tambah banyak. Untuk masa depan anak juga guys bisa terjamin kalau kita sudah punya tabungan. Usaha sendiri itu contohnya banyak ya guys. Kerja juga bisa, berdagang juga bisa. Tapi ya guys, bagusnya kita itu jualan di sekitar rumah kita aja guys, biar bisa kekontrol keluarganya guys, dan bisa sambil ngomong anak kita guys. Oh ya guys, kalau kita kerja juga guys, asalkan kita itu ingat ya guys, bahwa kita itu kodratnya wanita, kita itu harus bisa membahagiakan keluarga kita, yaitu contohnya guys, kita tidak boleh egois ya guys. Walaupun kita kerja, kita tetap harus bisa menyiapkan makanan sebelum kita kerja ya guys, karena ini sudah tugasnya wanita kalau sudah berkeluarga, yaitu harus patuh dengan suami kalian dan harus mengurusi anak kalian. Jadi kita tidak boleh egois, kita kerja terus seenaknya tidak mengurusi keluarga, itu tidak boleh guys. Kita harus bisa mengimbangi biar keluarga kalian hidupnya damai dan tentram, tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi intinya kita itu siap untuk melayani keluarga kita sendiri guys, karena ini sudah takdir wanita. Kalau sudah bersuami ya harus mengurusi suami. Kalau masalah cari nafkah ya guys, itu sampingan buat yang sudah punya suami. Kalau bisa kita kerja dan atau berdagang untuk membantu ekonomi keluarga. Namun kalau pasangan kalian itu tidak membolehkan ya guys, kalian jangan memaksa karena itu tidak bagus, tidak boleh ya guys. Kita tidak boleh melawan suami kalian atau pasangan kalian. Kalau kalian sudah menikah terus izin kalian tidak boleh kerja atau tidak boleh jualan, kalian jangan memaksa. Namun ya guys, kalau dalam keadaan mendesak, dalam keadaan terpuruk, terus pasangan kalian atau suami kalian untuk melarang kalian usaha, kalian tinggal ngomong baik-baik dan kalian harus tegas sama pasangan kalian. Kalian harus ngomong, kita tidak boleh malu kalau dalam keadaan terpuruk. Kita itu usaha apapun yang penting halal. Jadi intinya kita itu harus bisa punya prinsip dan harus bisa mandiri sendiri guys, biar nanti pas
kalau pasangan kalian ada apa-apa itu kita tidak pusing tujuh keliling dan kita tidak merepotkan orang lain kalau kitanya sudah bisa mandiri sendiri. Dan wahai para pasangan suami istri, kalau kalian nanti sudah punya pasangan masing-masing, seorang cowok itu jangan pernah malu kalau istrinya itu membantu mencari ekonomi. Karena guys, biasanya laki-laki itu malu kalau pasangannya itu ikut mencari nafkah. Takutnya nanti dibilang dia tidak bisa mencukupi. Jadi laki-laki itu biasanya gengsinya gede. Makanya kalian jangan punya gengsi biar keluarganya aman dari kelaparan. Ingat ya, laki-laki itu harus bisa mengayomi keluarga. Jangan sampai keluarga kalian itu kelaparan karena keegoisan kalian. Seorang laki-laki itu harus bisa tanggung jawab. Kalau kalian lagi usahanya terpuruk, kalian harus cepat bangkit dan jangan dilarang kalau seorang istri itu mencari nafkah untuk membantu pasangannya. Kalian jangan malu dan jangan egois. Ingat ya guys, kalau kita sudah menikah itu kita kedepankan untuk membahagiakan keluarga kalian, yaitu istri kalian dan anak kalian. Jangan kalian banyak gengsi dan jangan banyak malu. Nanti kalau kalian malu, keluarga kalian kelaparan. Biarlah orang lain ngomong apa, yang penting kalian itu hidupnya bahagia dan tidak kekurangan. Jadi kalau seorang istri membantu ekonomi keluarga, ikut mencari nafkah, suami jangan malu ya guys, kalian harus mendukungnya. Terima kasih.